بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا كرمي. صلى الله عليه وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم. محمد أشرف العرب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي، محمد بسيط المعروف جميعه، محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد تاج رسل الله قاتبة، محمد صادق
Muhammadun nuruhul hadi minaz khatimun li rusli kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqam sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya bika khairil khalqi kullihim maulaya salli wa sallim man abadan ala habibika khairil khalqi kullihim Allahumma salli wa sallim. Sebelum baca doa kita ke arba'in nawawi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid dharain. Amin. Radhiyallahu ankum ila an qala. Udah ditandain kan? Halaman berapa? Ada? Yang mana? Wasalisun. Itu udah 32 ya. Sani wasalisun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus sani wasalasun, hadis ke-32. Halaman 36. An Abi Sa'idin Sa'id ibn Malik ibn Sinani Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirara. Rasulullah SAW dawuh jangan darara, jangan berbuat bahaya bagi orang, wala dirara, dan jangan membahayakan orang. Hadisun hasan rawahul Ibnul Majah wa Darul Qutni wa ghairuhuma musnadan rawahul Maliki fil Muwatta mursalan an Marib ibni Yahya an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam fasqata Aba Sa'idin wa lahu turukun qawiyu ba'duha ba'dan. Ini hadisnya sedikit tapi riwayatnya banyak ya. Hadisnya cuman qala la darara wala diron, jangan berbahaya dan jangan membahayakan orang. Itu hadis kecil tapi maknanya besar. Contoh, jenenganku jangan jadi uang kan ngebahayakan uang. Jelas? Contohnya ngebahayakan uang tuh maksudnya apa? Berbahaya bagi akidahnya orang. Jangan sampai
orang diajarkan ngaji untuk beras itu bahaya. Karena merubah daripada niat kepada Allah. Jangan bikin orang-orang awam ngaji berharap dunia, karena itu doror wala diroron. Bahayanya bukan hanya bahaya sekedar nabrak orang, tapi membuat orang terjatuh ke dalam kemusyrikan. Dan sekarang banyak di majelis tahlil doror. Apa doror? Orang hadir tahlil karena pengen nanti berkatnya, karena pengen apa? Pengen itu rokoknya yang dibagi-bagi. Bahkan yang paling parah di Cirebon, di Jemaras, orang sholat jenazah pengen amplopnya. Hati-hati, itu doror itu. Banyak penuh yang sholat, tapi tanya itu sholatnya gara-gara apa? Karena bagi-bagi amplopnya itu. Doror itu. Bahaya. Orang tuh memandikan jenazah, melatihkan jenazah itu karena dakwah ilallah, lillahi ta'ala. Khusus ke orang mati baiklah aja gara-gara duit lah. Sejane bipapa. Khusus kang mati datangnya aja gara-gara duit. Sekarang biar ake kang sholatkan, siap-siapkan amplop. Wah, doror ya. Nggak ada saya ketemukan di Mekah, nggak ada. Di Madinah nggak ada, di Jakarta nggak ada, di Bandung nggak ada, hanya yang Jemaras. Ya nggak apa-apa, mudah-mudahan ikhlas ya. Takutnya celangak durung pe amplop sholat bahaya tuh. Berarti nggak akan sholatnya karena duit doror. Ya mungkin jangan enggak ya, sholat karena sholat, duit amplop ya wis barokah ya. Jelas? Jadi dororo wala diroro, jangan berbuat sesuatu yang membahaya. Bahaya di sini adalah membahayakan akidah umat Islam. Contoh bilang Allah ananing dhuwur, salah. Kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Allah tuh bukan bertempat, karena Allah sudah ada sebelum tempatnya. Jadi gimana? Allah itu berkedudukan di atas aras, boleh. Makomnya di atas duduk. Allah terserah di atas. Jangan. Nanti seperti angel. Tuh angel. Malaikat kafir, malaikat orang kafir kan ananing dhuwur. Apa? Angel itu malaikat orang Kristen. Yesus ananing dhuwur. Sama kayak gitu ya. Jangan. Jadi jangan bilang Allah di mana, salah. Apa? Allah kedudukannya berada di atas yang lebih tinggi. Bukan tempat, kedudukan. Jangan bilang di atas. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah ada di atas aras. Maksudnya duduk anak tempat. Tapi aras itu di bawahi Gusti Allah. Aras kang tinggi, Allah lebih tinggi dari itu. Gimana maksudnya? Wallahu a'lam. Aja mikirkan zat Allah. Jenengan mikirkan zat Allah. Mikirkan otak we susah, otak jenengan pikirkan bisa beli. Ada 20 triliun sel di otak, bisa dipikirkan. Wis pernah dalam usus ira wis. Ya, jangan Gusti Allah pikirkan. Pikirkan sifat-sifat Gusti Allah. Allah tuh di mana? Ya Allah. Orang pertanyaan bodoh, orang Wahabi itu belajar itu tuh. Otaknya mencelut kabeh, bodoh kabeh ya. Mikirkan Allah di mana? Ahlus Sunnah wal Jamaah mikirkannya apa? Sifat. Abda'u bismillahi warrahmanirrahim bil ihsan daimil ihsan falhamdulillah qadim awal akhir baqi bila tahawuli. Enggak ada Allah ning dhuwur. Bodoh Wahabi. Enggak ada. Bukan urusan kita Allah di mana, Tapi ketika Allah bertemu dengan Rasulullah, yaitu di atas arsy. Tempat pertemuan. Jelas? Wa ba'da Isra'i urujulis sama hatta ra'a nabiyyu rabbah kallama. Rasulullah bertemu dengan Allah di atas arsy. Jelas? Maksudnya rahmatnya Allah turun.
Udah, bukan bentuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bingung kita mikirin bentuknya Allah gimana. Gimana bentuknya Allah? Ya wis, pertanyaan orang bodoh itu. Tapi dipahamkan sifatnya Gusti Allah. Yang sekarang dijadikan darar wala dirar adalah tentang kesalahpahaman mengenai haknya Gusti Allah. Apapun perbuatannya tuh dunia bae tujuannya. Marak ning uma wong sugi, ya pengennya ya dipae duit. Ya Allah. Marak ning ustad kang sugi, pengennya duitnya dudu ilmu. Hati-hati itu. Ilmu yang didapat nanti barokah tuh. Apa katanya? La darara wala dirar. Jangan berbahaya dan membahayakan. Sebenarnya bahaya pengajian rahim. Ayo minggu datang, insyaallah berkat ya, itu bahaya itu. Gak dapat itu akidahnya. Mendingan miskin pengajian telu apa tapi bener. Ning kono mah unggal pengajian anu bae berkat itu, hati-hati itu. Harus dirubah maksudnya. Kalau bisa tuh ngaji tuh niatnya tuh ngaji ya. Ta'zim ila Rasulillah, mengagungkan Rasulullah. Betapa berkah tadi kita nyebutin Muhammadun. Wah, gak ada ternilai harganya. Sedangkan orang mereka nyebut sholawat mahal ya, gak mau. Sallallahu alaihi wasallam. Awal tahun baru ini dengan menyebut perbanyak sholawat Gusti. Ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi atas perintahnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perintahnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya dalam surat itu? Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka yang ada pada diri Rasulullah itu uswah kabeh, dudu hikmah. Hikmahnya biasanya wis perbuatannya buruk. Contoh, alakang maling. Usya mugi-mugi dijokot hikmahe ya wis ting maling jokot hikmahe. Ya maling. Tapi kalau Rasulullah uswah, ambillah pelajaran dari adabnya Rasulullah. Duduk perbuatan buruk. Kalau usul jokot be hikmah ya hikmah apa? Keburukan biasanya ya. Kalau wis ngomong hikmah ya. Ahli hikmah. Ya ahli dulu bengene wong-wong pegadulan kabeh ya. Ahli hikmah ya. Bengene dukun. Bengene aneh-aneh, maka sebut hikmah. Aja senang disebut hikmah, paham? Ahli uswah, ahli mengikuti contohnya Rasulullah sallallahu alaihi, karena dalilnya uswatun hasanah, perbuatan yang baik hasanah. Hikmah, al hikmah, tasbih gede, ahli hikmah zikir. Biasanya wis ngadalang janda di itu ahli hikmah ya. Ngadalang janda baru hikmah ya. Sebutnya ahli hikmah konon-konon. Ya aja bangga juga ahli hikmah. Aku zikir terus Ustaz. Semalamnya dalang janda hikmah. Ya. Wirid ning hadiwan. Astagfirullah la ilaha illa anta. Ya bagus tobat, tapi setiap hari tobat jenengan tuh berarti berbuat dosa terus itu. Maksudnya itu apa? Kenapa diulangi terus? Jenengan terus naik tingkat dong. Yang tadinya berdosa jadi tidak berdosa. Minimalisir dosa jadi orang bertakwa ya, atau minimal istiqomah bertakwa, naik tingkatnya. Dosa diulangi ulang. Ahli hikmah mengambil pelajaran dari keburukan ya, keburukan enggak dina keburukan ya. Ya sudah geol hikmah. Astagfirullah ya Allah. Aku dapat hikmah. Hikmah. Apa sahabat? Udah ngapain ente? Udah kebaca kalau udah hikmah ya. Wis togel konon ya hikmah ya.
Jelas? Mending sederhana. Kalau kasih berkah, punya tujuan yang bagus-bagus, ingin berkeliling di bumi Allah, ambil hikmah pelajarannya. Apa? Uswah dari pelajarannya para ulama zaman dulu. Apa? Bagaimana menaklukkan Italia, Sisilia, menaklukkan Turki, ya? Bagaimana para ulama bersilaturahim, keluar manapun silaturahim. Uswahnya Rasulullah. Kemanapun silaturahim. Anggar Allah nyempot ngumpulkan rokok, anak rokok iki ana ngumpul kabeh rokok. Ustaz kita pengen jokot hikmah apa? Pengennya kita tuh wong waduh kacau wis hikmah ya. Berarti ngulang-ulang terus. Kalau udah dilakukan, coba aja jangan diulangi lagi. Itu mah kayak tahu main-main, tahu mempermainkan. Wis dikasih tobat balik main. Mempermainkan enggak? Permainkan. Jangan itu kayak gitu ya. Makanya enggak naik tingkatnya. Hikmah ilmu enggak dapat. Ya. Jadi harus benar-benar mencari uswahnya Rasulullah sallallahu alaihi minimal satunya perintahnya Allah baca sholawat yang istiqomah ya. Sampai diresapi. Sudah diresapi, udah mulai dicoba diamalkan sunnahnya. Karena meresapi sunnahnya kan, Rasulullah senengnya minimal baju putih, coba diresapi baju putihan. Rasulullah senengnya sebelum tidur sholat witir. Rasulullah unggal jam 9 pagi sholat 2, dicoba sholat 2 pelan-pelan. Jelas? Duduk uswatu jenggotan baik ya. Orang Indonesia itu orang jenggotan, jadi gede-gede. Sebenarnya enggak harusnya dengan jenggotan. Karena itu adalah al-adatul arabiyah, adahnya orang Arab jenggotan. Ini mau Indonesia jemaras jenggote dawa serem ya. Untuke ompong jenggot dawa. Ini serem itu, bukan bagus ya. Aduh, kok jadi serem ya. Ini mah enggak mirip Rasulullah. Ya. Jadi aneh ya, sederhana bae kopi ya Indonesia, bener? Syukur. Tapi syukuran aja jenggot ya bagus, dipelihara ya. Dengan baik. Ya, orang sekarang tuh lihat teh uswah Rasul teh fisik. Apa fisik? Jenggot cingkrang ya. Enggak harus itu. Akhlaknya Rasulullah juga uswah dalam akidah yang kuat. Akidah kuat. Kalau apa-apa jangan sampai karena dunia. Hadir di majelis tahlil, hati-hati itu. Saya hati-hati ini santri ya. Aja niat sekalipun berkat. Jelas? Hati-hati itu. Udah dikit melenceng kebiasaan. Ayo ngeriung. Ngumpul anak panganan ngumpul. Waduh bahaya itu. Doror wala diror. Berbahaya yang tidak sadar. Ya. Akhirnya apa-apa dipanggil nungguin amplop ya. Nungguin amplop. Nauzubillah min. Itu pelajaran dari hadis itu. Mugi-mugi kita yang terhindar daripada doror walidiroro, orang yang tulus lurus niatkan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi di awal tahun ini ada kebaikan, manfaat, berubah ya. Berubah hal segala sesuatunya. Kalau masih miskin, mudah-mudahan miskin yang barokah. Dan miskin bukan keburukan. Zaman dulu sahabat Rasulullah miskin kabeh. Tapi kau bahagia. Wah, Abu Hurairah miskin pisan, tahu miskin pisan. Kelambi beli duit. Lebih parah dari jenengan ya. Tapi kau bahagia. Karena ada Rasulullah di hati. Manengen ning ndi Abu Hurairah? Ning masjid. Ora duwe umat. Pura-pura kelambi bae dipai. Berarti lebih parah kan? Tapi kenapa bahagia? Ini jarahan Rasulullah. Pas Rasulullah meninggal, wah udah patah semangat. Tapi dimarahin sama Abu Bakar. Ente berarti bukan karena Allah. Oke, Nabi Muhammad sudah meninggal, tapi jangan sampai dilupakan ada Allah di hati. Kita cinta nih Kanjeng Nabi, tapi jangan sampai melebihi cinta kepada Allah. Wes 11-12 Allah Rasulullah. Salah kan kalau Rasulullah enggak ada jadi galau. Ada Allah.
Tapi emang sedih bener ya, cukup sedih cukup. Wah gak bisa aktivitas, orang beli pengen mangan, Rasulullah meninggal, pengen mati baik kita ya jangan gitu. Saking cintai karo Gusti karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya itu kan bukti cinta, betul? Sayyidina Umar ketika Rasulullah meninggal. Allah godala man goma Rasulullah maut. Saya akan bunuh orang yang bilang Rasulullah sudah wafat gitu. Orang percaya Umar bin Khattab. Saya hunuskan pedang siapa mulutnya yang bilang Nabi Muhammad telah wafat. Sembarangan baik. Orang percaya Umar bin Khattab orang percaya Nabi Muhammad meninggal. Disangka Nabi Muhammad itu orang pernah meninggal. Disangka Nabi Muhammad itu kayak apa mungkin ya. Wong kabeh Nabi meninggal ya. Nabi Musa meninggal. Pas Umar bin Khattab lihat jasadnya langsung. Ya Abu Bakrin. Benarkah Muhammad meninggal? Ya Rasulullah Abu Bakar bilang, "Ya Umar, kalau engkau penyembah Muhammad, maka bersedihlah. Aku tidak pernah menyembah Muhammad. Aku hanya menyembah Allah dan kekasihku Muhammad." Maksudnya apa? Masih bersedih. Tapi aku bukan menyembah Muhammad. Hah? Nabi Muhammad adalah hadiah terbaik bagiku, tapi aku bukan penyembah Muhammad. Aku sembahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad adalah bagian daripada keindahan hidup. Ya, Umar bin Khattab langsung nangis. Ya Allah, kok bisa Nabi Muhammad meninggal? Orang percaya kan? Tapi itulah, Nabi itu pasti meninggal. Yang orang meninggal itu Gusti Allah. La haya abadan, hidup selamanya. Sedangkan yang diciptakan Allah pasti pulang dan meninggal. Jelas? Jenengan pasti meninggal. Makanya kata Imam Ghazali, yang terdekat adalah kematian. At-tagribu minal maut. Yang dekat tuh duduk gajian, duduk kelulusan. Yang dekat adalah kematian. Maksudnya kematian tuh bisa datang kapan pun. Jelas? Unggal-unggal ada inna lillahi. Ya ada orang-orang enggak ada direncanakan. Ya kalau orang nyebut inna lillahi itu mikir beli inna lillahi masih ngerokok bae bahlul ya. Jangan juga mati, ya. Benar? Masih bedelang janda, ya. Hah? Masih bedelang dangdut. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal yang umumkannya. Jangan mikir, jangan juga di inna lillahi itu. Bawa apa? Hah? Harus punya dalil. Kegiatannya apa ente di dunia? Insyaallah ya Allah, saksi Gusti Allah, saksi para teman-teman kita unggal dina kita insyaallah ngaji nuntut ilmu Nabi Muhammad. Oh iya ta, coba lihat CCTV-nya, nanti dibukakan CCTV. Oh iya, terus angel jenengan masuk neraka tuh angel. Karena perbuatan dosa ini wong tua beli. Kalau itu lolos selamat, hati-hati ya. Itu wis lolos nendang kepala wong tua, wah habis ya. Stop dulu, hati-hati. Jadi hati-hati. Udah bagus jalannya, ada aja penghalangnya. Ada aja penghalangnya. Alhamdulillah. Gila. Bagus. Pernah jenengan beli ngaji. Gara-gara malas, gara-gara hujan. Wah, itu di stopkan ya. Kok la istiqamah lish katanya. Ngaji gara-gara Ustaz Sofyan berarti musyrik itu. Ngaji itu ya ngaji karena Rasulullah, ya ini tempatnya baik. Ya kita mau lo kemana-mana di kemarin kesana sini, intinya kan nggak ada yang tahu manusia itu kan. Tapi kalau karena Allah dan Rasulullah dimanapun ngaji, ikuti amanah. Insyaallah. Penting mudah-mudahan istiqomah. Sekarang hujan, ya juga anjir nggak. Sekarang aja hujan mana ada yang ngaji? Gak ada sok sekarang ngaji situ. Meskipun nanti kita buka yang ngaji nggak sekedar baca-baca huruf ya. Yang nggak penting sebenarnya, yang penting itu belajar akidah sebenarnya. Baca huruf mah di rumah juga bisa, percaya beli. Buka aja aplikasinya. Belajar Al-Quran, aplikasi ada tuh. Tapi yang belajar akidah nggak ada di sini. Gimana memahami tentang sifat